Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur otoritas di dalam manajemen strategi. Penjelasan topik terakhir ini tentang struktur otoritas ini menjadi penting untuk saya sampaikan pada semua mahasiswa karena bagaimana manajemen strategik itu nanti akan dikelola dalam sebuah perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh seperti apa otoritas atau struktur organisasi yang dikembangkan dalam sebuah perusahaan. Kalau kita melihat dalam definisinya, maka struktur otoritas ini adalah struktur yang merupakan pola hubungan di antara individu, grup, ataupun departemen yang ada dalam sebuah organisasi yang bisa berjalan secara vertikal ataupun horizontal. Ingat bahwa perusahaan, organisasi itu isinya adalah kemudian akan mencakup individu-individu. Bisa dari mulai level manajemen atas, top manajemen, sampai yang paling bawah para buruh. Sehingga ini perlu ditata, perlu diatur bagaimana pola hubungannya. Kemudian yang kedua grup. Kenapa grup? Karena nanti dalam interaksinya, dalam interaksi kinerja yang muncul, individu tadi nanti akan mengembangkan grup-grup baik formal ataupun yang non formal. Struktur juga merupakan pola hubungan departemen. Mengapa? Secara formal nanti dalam organisasi, dalam perusahaan itu kemudian akan dirancang, dibangun secara formal bagian-bagian yang mengerjakan tugas atau fungsi tertentu yang kemudian sering disebut sebagai departemen. Lantas apa yang disebut sebagai struktur vertikal? Struktur vertikal itu adalah struktur yang berkenaan dengan tanggung jawab dan otoritas finansial yang jelas batasannya. Contoh, atasan itu punya kewenangan untuk menegur bawahannya. Jadi ada batasannya. Tapi bawahan tentunya nggak bisa dong menegur atasannya dalam hal tugas di perusahaan tadi itu. Bolehnya apa? Bolehnya menyampaikan aspirasi. Sedangkan yang dimaksud dengan horizontal itu adalah struktur pengelompokan aktivitas yang didesain untuk mencapai tujuan ke depan dalam organisasi. Nah, kalau kita bicara mengenai garis hubung antara individu, grup, atau departemen yang sama kedudukannya, maka itu disebut sebagai struktur horizontal. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk mengelompokkan aktivitas. Sehingga kemudian sering kita sebut sebagai koordinasi, jalur koordinasi, atau jalur kerjasama. Kemudian, kalau kita bicara mengenai struktur otoritas, maka ada sekian banyak model yang bisa diterapkan. Yang pertama kita kenal dengan struktur fungsional atau functional structure. Yang kedua disebut dengan struktur atau model struktur divisional structure. Yang ini bisa dibagi dua tipe model yang divisional ini. Ada struktur produk atau product structure, atau yang kedua tipenya adalah struktur geografis atau geographical structure. Dan yang ketiga kita mengenal adanya struktur matrix atau matrix structure. Model struktur fungsional. Manajemen akan melihat fungsi apa saja yang dijalankan, di mana fungsi atau aktivitas pokok tadi itu mencakup beberapa fungsi yang lebih kecil atau beberapa aktivitas khusus yang kemudian atau selanjutnya dibagi ke dalam beberapa departemen sehingga memunculkan keterkaitan yang saling independen antar departemen. Dengan model ini setiap fungsi yang mencakup beberapa fungsi khusus atau aktivitas khusus yang serupa tadi itu dan diwadai dalam satu departemen tertentu. Ini yang dimaksud dengan model struktur fungsional. Kalau kita lihat bagiannya seperti ini. Berangkat dari yang paling atas, dan yang paling atas di sini, kemudian nanti turun ada bagian di bawahnya, turun lagi dan seterusnya.
Kalau ada di sini marketing director, production, inilah departemennya. Yang di dalam departemen ini terhimpun sekian banyak fungsi-fungsi khusus yang serupa, sekian banyak aktivitas khusus yang serupa satu dengan yang lain. Misalnya, departemen marketing ini di dalamnya nanti ada beberapa tugas, ada beberapa fungsi, ada beberapa aktivitas. Misalnya nanti ada aktivitas penjualan, ada aktivitas promosi dan seterusnya. Yang kedua, model struktur divisional. Sama pembagian beberapa fungsi atau aktivitas pokok dalam organisasi yang di dalamnya mencakup aktivitas khusus atau fungsi khusus dan serupa. Sama juga, dia kemudian dibagi menjadi beberapa departemen. Cuman bedanya, kemudian beberapa departemen tadi itu dikelompokkan ke dalam divisi menurut dua hal. Divisi menurut produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Misalnya, transport membagi adanya divisi media, divisi bank, divisi retail, dan lain-lain. Atau bisa juga divisi menurut wilayah operasional perusahaan. Nggak beda jauh dengan tipe yang produk, maka yang seluruh geografi juga seperti itu. Ada struktur fungsional yang dikembangkan untuk masing-masing wilayah operasional perusahaan. Sehingga nanti masing-masing wilayah geografis nanti akan dijalankan oleh struktur fungsional yang tersendiri. Ada divisi-divisi yang divisi ini menganut pada pertama produk atau bisa dengan menggunakan divisi geografis. Kalau kita lihat seperti ini, ya, contoh gambar dari sebuah model struktur divisional. Kalau kita menganut produk base, itu kan, ya, maka kemudian nanti di sini ada divisi manajer electrical product, di sini ada divisi manajer otomotif part, dan seterusnya. Dan di bawahnya ada fungsi-fungsi yang dijalankan. Ini kalau mengikuti wilayah, misalnya di sini ada divisi untuk yang wilayah Eropa Utara dan seterusnya. Gitu kan. Ini contoh dari pengembangan suatu organisasi menggunakan model divisional. Yang terakhir kemudian kita mengenal model struktur matrik atau metric structure. Model struktur metrik ini adalah model struktur yang dikembangkan untuk memunculkan koordinasi yang lebih fleksibel dan lateral pada struktur vertikal dengan cara membangun kolaborasi antara divisi melalui mekanisme formal dalam bentuk tim proyek. Nah, dengan struktur metrik ini, perbedaannya adalah ketika ini ada kolaborasi antara divisi. Kalau dalam divisi tadi itu masing-masing divisi itu kemudian mengerjakan tugas atau fungsinya masing-masing. Untuk produk electrical mengembangkan menjalankan seluruh tadi dibuat untuk menjalankan tugas atau fungsi dalam membuat produk electrical gitu kan. Otomotif gitu. Kalau dengan metode ini maka dimungkinkan nanti antar divisi tadi itu ada kolaborasi. Sehingga ada koordinasi yang lebih fleksibel antara struktur vertikal pada satu divisi dengan struktur vertikal pada divisi yang lain. Sehingga konsekuensinya adalah individu yang ada dalam perusahaan tadi itu bisa jadi nanti akan menjalankan dua peran. Pertama, peran yang dijalankan adalah peran untuk menjaga tanggung jawab fungsional atau tanggung jawab divisional atau tanggung jawab struktural. Karena setiap individu tentunya sudah menempati departemen yang ada pada divisinya. Di sisi lain, ketika ada kolaborasi antar divisi, maka individu yang sama itu harus punya peran untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota tim proyek. Nah, sekarang kalau dilihat, ini akan seperti ini. Kan ada proyek-proyek, sehingga nanti ada manajer proyek. Ini sifatnya temporal yang dibuat untuk satu tujuan. Begitu ini sudah selesai, maka proyek dihentikan, tim dibubarkan. Ketika proyek satu ini mengambil dari beberapa divisi-divisi A, B, dan seterusnya. Masing-masing divisi ini kan memiliki struktur fungsional.
Kemudian orang pertama diambil dari divisi A di bagian atau departemen produksi. Orang kedua diambil dari divisi A di bagian marketing. Orang ketiga ini, ya, satu yang ketiga ini diambil dari divisi B, divisi yang lain, dari struktur departemen produksi. Kita lihat di sini, maka masing-masing individu 1, 2, 3, 4, 5 orang yang ada dalam tim proyek ini, mereka kan punya dua tanggung jawab. Tanggung jawab pertama adalah tetap mereka menjalankan tanggung jawabnya sebagai yang pertama tadi itu individu yang dia adalah bagian dari divisi A untuk departemen produksi. Maka harus menjalankan tugas itu nggak bisa dilepas. Tapi di sisi lain, dia juga harus bertanggung jawab untuk menjalankan tujuan tim proyek satu ini. Ini teman-teman, saya kira jelaskan mengenai apa itu struktur otoritas dalam perusahaan. Nah, kalau kita lihat nanti, maka memanage strategi itu tidak akan terlepas dari posisi-posisi individu yang ada dalam struktur di organisasi tadi. Kenapa? Karena nanti udah kita bahas dulu sebelumnya bahwa penerapan manajemen strategik itu bisa bermacam-macam. Ada pada level korporasi misalnya, tapi ada juga pada level bisnis dan terusnya. Individu dengan posisi tertentu itu memiliki tanggung jawab untuk menjalankan atau memilih strategi di level yang mana. Itu hanya bisa kita pahami kalau kita memahami mengenai konsep struktur otoritas dalam organisasi atau dalam perusahaan. Oke, saya kira itu yang saya jelaskan. Saya berharap mudah-mudahan kondisi ini sudah membaik. Kita bisa ketemu lagi di kelas perkuliahan tatap muka. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.